Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah nyata mati suri. Hampir mendapat azab pedih karena perbuatan ini di dunia. Mapaibandung.com. Kondisi mati suri sampai saat ini masih menjadi misteri dan erat kaitannya dengan perbuatan selama di dunia. Fenomena mati suri yang cukup langka ini pernah dialami Abah Hadi, pemuka agama yang berasal dari Lampung Timur. Dalam istilah medis, mati suri biasa disebut Lazarus Syndrome, sebuah kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernapasan. Sedangkan menurut agama, mati suri adalah kondisi ujung tali roh terlepas, tetapi jenazah masih hidup karena ujung lainnya masih terkait, mirip seperti orang tertidur. Saya mengalami mati suri itu 12 jam. Waktu itu, saya mengalami kematian dan merasakan roh saya keluar dari tubuh. Ucap Abah Hadi seperti yang dilansir Mapaibandung.com dari kanal YouTube Aida Afifah pada Jumat 4 Maret 2022. Abah Hadi, seorang penceramah di daerahnya, merasakan saat mati suri yang mengerikan dan tak pernah dilupakannya. Narasumber dapat merasakan dirinya tengah dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda, digotong sampai ke pemakaman, hingga kemudian dikubur. Peristiwa tersebut sangat nyata betul. Setelah jasad dikubur, saya mengalami kejadian yang sangat-sangat menegangkan dan menakutkan, tutur Abah Hadi. Menurut pengakuannya, saat di alam kubur, ia mengalami berbagai kejadian menakutkan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat saya menunggu malaikat Mungkar Nakir, itulah rasa yang sangat luar biasa cemas, takut, dan segala macam saya rasakan, ucap Abah Hadi. Saya menunggu kehadiran malaikat Mungkar Nakir dengan hati gemetar luar biasa, sambungnya. Cukup lama ia menunggu kehadiran malaikat tersebut, tetapi tidak kunjung datang. Dalam keadaan seperti itu, Abah Hadi melihat sebuah kuali atau cawan yang sangat besar berisi air mendidih di atas kepalanya. Kuali tersebut berisi air yang sangat panas dan mampu melelehkan apapun yang dilewatinya. Ibaratnya, kalau air itu menetes di besi, langsung meleleh karena saking panasnya air yang mendidih itu, ucapnya. Menurut Abah Hadi, saat itu tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya ada dirinya seorang diri dengan kuali tepat di atas kepalanya. Karena ada kuali di atas kepala, dengan sendirinya kepala saya bergerak melihat ke atas, kemudian mulut terbuka menganga lebar, tuturnya. Seperti orang kehausan, dan tahu-tahu kuali itu miring seperti ingin mengalirkan air, sambungnya. Ketakutan semakin menjadi karena kuali tersebut semakin miring ke arah mulutnya. Abah Hadi kemudian memekik jerit dan meminta pertolongan kepada Allah. Saat situasi semakin genting dan menegangkan, tak lama ia mendengar suara teguran berupa kutipan ayat Al-Quran surat Al-Ashaf, yang artinya, amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat Al-Ashaf ayat 3. Kenapa saya dapat teguran seperti itu? Saya teringat dan menyadari
yang dilakukan di dunia dulu, tutur Abah Hadi. Selama ini, saya senang berceramah dan hubah mengajak kebaikan. Ternyata, ceramah yang saya lakukan selama ini belum pas dengan perbuatan saya, sambungnya. Singkat cerita, salah satu anggota keluarga Abah Hadi mendapat firasat keberadaan dirinya yang masih hidup. Mereka membongkar makam dan mengeluarkannya dari dalam kubur. Saat saya sadar, semua orang tercengang campur takut karena posisi saya sudah dikafani, jadi tidak percaya kalau saya hidup kembali, ucapnya. Di akhir kisahnya, Abah Hadi masih memperbaiki diri agar siap menghadapi kematian yang sesungguhnya. Namun, usai kejadian dan pengalaman mengerikan mati suri tersebut, Abah Hadi tidak mengisi undangan ceramah sampai saat ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab.